Shalom, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Suatu hal yang luar biasa, kita bisa memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Masih di awal banget, di bulan Januari. Mungkin di tahun kemarin Bapak Ibu mengalami hal yang mungkin sulit, yang mungkin orang lain nggak ngerti, tapi Tuhan memahami. Amin. Di tahun ini, di bulan ini, bagaimana kita belajar. Berapa minggu yang lalu, di minggu pertama, di minggu kedua, Pastor Iman sudah juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu tema saya hari ini adalah percaya, berupaya, dan beristirahat. Ini sebetulnya kalau bukan kekuatan Tuhan, saya nggak mampu berdiri di tempat ini. Tapi karena kekuatan Tuhan, saya dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya percaya, kata percaya adalah sebuah tindakan yang sulit. Betul Bapak Ibu? Percaya itu nggak mudah. Beriman itu sesuatu hal yang kayak sulit banget. Percaya sama hal yang terlihat aja kita meragukan. Apalagi yang tidak terlihat. Tapi sederhana tentang kesadaran bahwa bukan kita yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil. Tapi yang menentukan hasil itu adalah Tuhan sendiri. Saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua menuju tanah perjanjian, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, mereka menemukan jalan buntu pada saat itu. Kota Yeriko yang tampaknya tidak dapat ditembus, sulit banget untuk ditembus. Di Yosua 6 ayat 2 mencatat Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan menyerahkan kota Yeriko itu ke tangan Yosua pada saat itu. Tapi alih-alih memberikan Yosua dan bangsa Israel kekuatan manusia super dan kecerdasan untuk mengambil Yeriko dengan kekuatannya sendiri, tapi justru Tuhan menyuruh mereka untuk meletakkan sejumlah besar kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Yosua untuk menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh Yosua memakai kekuatannya sendiri. Tapi ketika Tuhan menyerahkan kota itu kepada Yosua, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar. Asal Yosua dan bangsa Israel mempercayai penuh kepada Tuhan. Sebelum memberikan kemenangan pada bangsa Israel, Tuhan meminta mereka untuk percaya bahwa Tuhan memelihara mereka. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita? Lagu-lagu tadi yang dibawakan, dipujikan sangat luar biasa, bagus banget. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Bahwa Dia besar, Dia memelihara kehidupan kita. Hal apapun. Tapi apakah kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Lalu apa yang menjadi respon Yosua dan bangsa Israel saat Tuhan mengatakan itu? Yang dilakukan Yosua adalah percaya penuh pada rencananya Tuhan. Tanpa A, B, Z, tanpa alasan hal apapun, tapi Yosua percaya dan taat pada rencananya Tuhan. Kita baca di Ulangan 7 ayat 9, saya ambil di terjemahan sederhana Indonesia. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Dia adalah Allah yang layak dipercaya dan Dia akan setia menepati perjanjian yang Dia buat dengan kalian. Bahkan sampai ribuan generasi, asalkan kalian tetap mengasihi Dia dan mematuhi perintah-perintahnya. Saya ambil dari quotes-nya Pastor Iman minggu lalu, mempercayai Tuhan bukan hanya sekedar percaya Tuhan itu ada. Mempercayai Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan itu ada, ya Tuhan ada. Tapi mempercayai Tuhan sama dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Menaruh keyakinan dan pengharapan hanya kepada pribadinya.
Ketika saya baca quote itu, simpel banget bacanya. Tapi memutuskan untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan keyakinan kita kepada Tuhan, butuh yang namanya upaya dari kita. Dan ketika kita menaruh keyakinan, pengharapan hanya kepada pribadinya Tuhan, dan sebuah kesediaan untuk berubah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu, bukan kehendaknya kita. Terkadang kita selalu maunya kehendaknya kita, bukan kehendaknya Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul percaya sama Tuhan? Atau hanya sekedar ucapan, tapi ternyata dalam hati kita meragukan Tuhan? Seperti yang tadi awal saya bilang, percaya itu hal yang sangat sulit. Tapi apakah kita betul-betul percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita, yang memelihara kehidupan kita, yang menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mengucapkan, ya saya percaya Tuhan, tapi dalam hati kita meragukan, Tuhan ada enggak? Itu kebiasaan kita sebagai manusia, yang mempertanyakan Tuhan ada enggak? Sebagai contoh, Yudas Iskariot yang setiap harinya bersama Yesus, dia mengikut Yesus, tapi dia tidak mengalami Yesus. Setiap hari dia bersama Yesus, tapi dia meragukan Yesus. Dia nggak percaya sama Yesus. Setiap hari dia ada bersama Yesus, tapi Yudas tidak percaya sama Yesus dan tidak menerimanya sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Yudas hanya memanggil Yesus sebagai guru atau rabi. Apakah kita seperti Yudas Iskariot, hanya menganggap Yesus hanya sebagai guru agama kita? Tuhan bukan guru agama kita. No. Dia Yesus juru selamat kehidupan kita, yang memberikan anugerah kehidupan kita sehingga kita layak untuk masuk dan memanggil dia sebagai Bapa kehidupan kita. Ketika saya merenungkan tentang Yudas Iskariot ini, saya memposisikan diri saya. Apakah saya seperti Yudas, hanya menganggap Yesus sebagai tempat perlindungan, tapi tidak menganggap Yesus sebagai juru selamat hidup saya? Atau Yesus hanya sebagai guru agama pribadi saya? Yudas tidak percaya sama Tuhan, dia nggak mengalami Tuhan walaupun setiap harinya bersama Tuhan. Yang setiap harinya bersama Tuhan aja nggak percaya, gimana kita yang setiap harinya nggak hidup dalam keintiman sama Tuhan? Hanya sekedar ngomong percaya, tapi dalam hati kita meragukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Amsal 16 ayat 3, saya ambil di terjemahan baru. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setiap hari kita membaca ayat ini, bukan setiap hari ya. Kalau kita ke gereja mungkin pasti ada hamba Tuhan selalu menyertakan ayat ini. Tapi apakah kita betul-betul menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Seperti yang quotes tadi kita baca. Mempercayai Tuhan berarti kita mempercayakan kehidupan kita dan menyerahkan seluruh keyakinan kita hanya kepada pribadinya. Atau yang anak-anak muda, ketika saya di kantor, selalu obrolan karena beda divisi, tapi selalu dengar apa yang mereka ceritakan. Waduh, perbintangan saya minggu ini apa ya? Oh, aku Virgo. Wah, Virgo, asmara saya hari ini apa ya? Oh, aduh, rezeki saya hari ini apa ya? Mempercayai kehidupan kepada perbintangan. Mempercayai kehidupan kepada CEO. Mempercayai kehidupan dengan apa yang ada buatan manusia. Tapi ketika saya dengar itu, saya pernah hidup di dalamnya juga, gitu. Gitu Bapak Ibu.
Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan? Atau memberikan sepenuhnya hidup kita kepada hal-hal yang bukan jalan kebenarannya Tuhan? Apakah kita menyerahkan segala perbuatan kehidupan kita sama Tuhan? Makanya kita sering banget kecewa sama Tuhan. Betul Bapak Ibu, karena apa? Kita nggak pernah menyerahkan segala perbuatan kita, rencana kita, masa depan kita, apapun itu yang kita sedang rancangkan, kita bawa ke Tuhan. Karena apa? Hasil akhir, Tuhan yang menentukan, bukan kita, bukan rancangan kita. Kita serahkan semua pekerjaan kita, masa depan kita, kehidupan kita kepada Tuhan saat kita datang berdoa kepadanya dan ungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, saya ambil di bahasa Indonesia masa kini. Ayat 19, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Itu ayatnya kok berbeda ya. Bilangan 23 ayat 19, bahasa Indonesia masa kini. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Saya baca buku di Charles F. Stanley, dibilang firman Tuhan adalah sauh yang tidak tergoyahkan pada saat badai. Ayat ini meneguhkan setiap yang mendengar. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta, Bapak Ibu. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau datang sama pribadinya? Dia bisa aja memberi, tapi apakah kita mencari pribadinya? Ayat ini saya temukan ketika keimanan saya lagi goyah banget. Akhir tahun, ya kan, harusnya punya harapan yang baru. Aduh, segala hal yang direncanakan, ekspektasi yang ada, buyar semua. Kecewa sama Tuhan, iya. Sebagai manusia. Tapi kembali lagi, ketika ayat ini berbicara, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan berdusta. Kalau ia janji, pasti tepati. Tapi saya pribadi tersadar bahwa Tuhan sedang menegur saya bahwa saya sedang tidak dekat dengan pribadinya, tapi saya sedang dekat pada rencana-rencana saya. Apakah Bapak Ibu ada yang sedang direncanakan atau sedang meniti sesuatu? Mari belajar untuk menyerahkan itu, segala perbuatan itu kepada Tuhan. Karena hasil akhir semua Tuhan yang menentukan. Di ayat ini firman Tuhan adalah sauh yang tidak tergoyahkan pada saat badai. Pada saat badai hidup Bapak Ibu saat ini, entah apapun yang Anda alami, firman-Nya menghidupkan kita dan menguatkan kita di saat badai yang luar biasa. Kita masuk dalam poin tentang berupaya. Tadi poin yang tentang percaya. Saya yakin Bapak Ibu juga mendapatkan apa itu arti percaya di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Sesuatu hal yang enggak mudah, tapi bagaimana kita belajar percaya bahwa Dia yang memelihara kehidupan kita, seperti Yosua, yang dia nggak ngerti, udah diserahin kota itu, tapi masih bingung mau ngelakuin gimana. Tapi ketika Tuhan menyerahkan itu, Tuhan tidak membiarkan kehidupan Yosua, tapi memberikan jalan keluar, asalkan kamu percaya pada rencanaku. Apakah Bapak Ibu percaya sama rencananya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu? Amen. Kita masuk ke dalam poin tentang berupaya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya ambil dari firman Allah yang hidup.
Ayat 4, berusahalah untuk hidup di dalam aku dan biarlah aku di dalam kalian. Berusahalah untuk hidup di dalam aku dan biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Ayat 5, akulah pohon anggur, kalian carang-carangnya. Barang siapa hidup di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, karena di luar aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi justru kita seringnya sukanya hidup di luar jalannya Tuhan tanpa disadari atau memang sudah disadari. Kita tidak bisa penuh percaya sama Tuhan kalau hidup kita di luar Tuhan. Firman ini sangat enggak mudah Bapak Ibu untuk mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita untuk tetap percaya kepada pribadinya. Tapi kita harus berupaya, yaitu berusaha untuk hidup di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Makanya kita sering merasakan kekecewaan, khawatir, cemas, karena kita nggak menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Khawatir, takut, lawannya iman, betul? Kita nggak bisa merasakan keimanan kita sama Tuhan kalau kekhawatiran, kecemasan, takut itu begitu menguasai hidup kita. Keintiman kita dengan Tuhan prioritas tertinggi bagi hidup kita, menentukan dampak dari kehidupan kita. Saya dapat ini ketika Pastor Iman membagikannya di youth. Keintiman kita dengan Tuhan prioritas tertinggi dalam hidup kita. Benar nggak prioritas hidup kita itu keintiman sama Tuhan? Atau prioritas kehidupan kita mau tetap prioritasku sukses, prioritasku tahun ini aku harus bisa jalan-jalan ke luar negeri, prioritasku aku harus nabung, it's okay dengan hal itu. Tapi apakah itu menjadi prioritas utama kita? Atau prioritas utama kita adalah keintiman bersama Tuhan? Ini menjadi real kisah hidup kita gitu. Apakah prioritas keintiman kita betul-betul bersama Tuhan? Atau bersama pacar? Atau bersama hal yang lainnya? Ketika saya dengar ini, tuh keintiman bersama Tuhan harus jadi prioritas utama kita. Sesuatu yang evaluasi diri setiap hari. Apakah keintiman kita adalah prioritas kita bersama Tuhan? Atau hanya sekedar mendengar tapi terus lupa gitu aja. Amsal 16 ayat 9 dibilang, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita bisa memikirkan banyak hal, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Saat kita menyerahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, rencana kita pada Tuhan, kita dipanggil untuk berupaya untuk hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Tahun ini tema besarnya adalah pemuridan. Ketika saya ingin meletakkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, tapi Tuhan selalu ingatkan lagi, aduh temanya ini lagi ya, sesuai dengan awal panggilan saya. Tapi ketika saya mau meletakkan, diingatkan lagi tentang hal ini gitu. Karena pemuridan bukan sesuatu hal yang pemuridan itu bukan hal yang main-main Bapak Ibu. Berbicara tentang jiwa. Berbicara tentang keberhargaan jiwa itu pribadi. Kalau kita mau berbicara tentang pemuridan, harus ada upaya sebagai seorang murid. Apakah posisi kita masih sebagai seorang murid?
atau pengikut? Apakah posisi kita hanya sebagai pengikut Tuhan, bukan murid yang selalu mau diajar dan mendengar? Atau seperti Yudas yang hanya ngikut kemana Tuhan, bersama Tuhan, tapi tidak dalam posisi sebagai seorang murid? Kalau kita belajar menjadi seorang murid, kita juga harus belajar untuk memuridkan. Gimana caranya? Belajar firman Tuhan. Saat hari Minggu, ibadah ini, terima cerna itu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mendengar sebagai murid itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi melakukan. Tema yang begitu luar biasa ini, pemuridan, dan mengingatkan saya kembali gimana awal-awalnya kita, aku mau memuridkan. Tapi awal-awal ketika aku mau memuridkan, waduh, apa ya yang saya mau bagikan ya? Pengetahuan juga terbatas dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keintiman bersama Tuhan harus diimbangi. Kalau pengetahuan aja tapi nggak hidup dalam keintiman bersama Tuhan, itu sama aja kosong apa yang kita sampaikan. Beberapa orang Kristen memakai istilah menunggu Tuhan. Saya percaya, saya menunggu Tuhan. Sebagai surat izin untuk kemalasan yang tidak alkitabiah, Bapak Ibu. Sementara untuk beberapa lainnya berupaya begitu keras hingga mereka tidak sehat secara jasmani, rohani, dan emosional. Aku menunggu waktunya Tuhan. Tapi menunggu bukan berarti kita tidak produktif. Saya menunggu waktunya Tuhan, yes, tapi kita nggak melakukan sesuatu. Ya aku percaya sama Tuhan, pasti waktunya tepat karena kita mengimani di ayat pengkhotbah, pasal pengkhotbah. Segala sesuatu ada masanya dan waktunya. Tapi bukan berarti itu menjadi surat izin kita untuk kita, ya saya menunggu tapi tidak berbuat apa-apa. Menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita tidak produktif. Menunggu yang dari Tuhan, kita tetap produktif, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita. Mengapa sangat penting bahwa kita mengatasi pertentangan antara percaya dan berupaya dengan baik, Bapak Ibu? Karena pada akhirnya saat kita bergantung pada upaya kita, tanpa percaya kepada Tuhan, kita mencoba untuk memainkan peran sebagai Tuhan. Bahaya. Jangan hanya menyadari penyertaan Tuhan, tapi juga mau sertakan Tuhan. Kita sadar Tuhan menyertai kita, yes, tapi setiap hari kita harus sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sadar, jangan hanya menyadari penyertaan Tuhan, tapi kita harus sertakan Tuhan, juga mau sertakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita harus belajar untuk membawa Tuhan dalam setiap rencana hidup kita, supaya hasil akhirnya kita enggak kecewa. Tuhan mau kita mencari pribadinya. Yang paling kita butuhkan adalah bukan jawabannya, tapi pribadinya. Tuhan mau kita cari pribadinya, bukan jawabannya. Ini rema yang saya dapatkan. Kita selalu minta penjelasan sama Tuhan. Tuhan kenapa kayak gini? Jelasin dong kenapa. Sering gak sih kita selalu bertanya sama Tuhan, minta penjelasan sama Tuhan, yang akhirnya Tuhan gak jawab-jawab doa saya, gak jelasin kenapa harus terjadi, kenapa harus gini, harus gitu. Tapi yang Tuhan mau, kita mencari pribadinya. Yang paling kita butuhkan tuh itu. Mencari pribadi dengan keintiman sama Tuhan. Tuhan mau kita mencari pribadinya. Yang paling kita butuhkan adalah bukan jawabannya, tapi pribadinya, karena jawaban itu bonus dari Tuhan. Dalam setiap hal yang kita lalui, sesuatu hal yang berharga adalah ketika kita menemukan keintiman bersama Tuhan.
Sampai akhirnya kita nggak sadar, oh ini yang kudoakan ternyata dijawab ya sama Tuhan. Tapi hal yang berharga kita bisa menemukan keintiman bersama Tuhan. Tujuannya apa sih? Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mencari pribadinya? Karena Tuhan mau ubah dari self confidence-nya kita menjadi God confidence. Kita terlalu terpusat dengan self confidence-nya kita daripada God confidence. Bukan saatnya kita bertanya tujuan kita apa, tapi tujuan kita itu siapa. Poin yang terakhir adalah beristirahat. Kemarin Pastor Iman juga sudah membahas tentang arti sebuah istirahat. Apa sih istirahat yang sesungguhnya? Percaya kepada Tuhan yang akan membuat kita menemukan istirahat yang sesungguhnya. Percaya kepada Tuhan yang akan membuat kita menemukan istirahat yang sesungguhnya. Dalam Alkitab kata istirahat itu muncul lebih dari 200 kali, Bapak Ibu. Kata istirahat itu muncul lebih dari 200 kali. Istirahat bukan berarti berhenti melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Waktu bersama Tuhan itu harus kita prioritaskan dan terkadang memang harus kita rencanakan. Mengenali, memahami, dan melakukan istirahat sejati tidak berarti kita mengabaikan istirahat secara fisik. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Menghampiri hadirat Tuhan juga perlu dibarengi upaya aktif kita untuk menjadikan istirahat fisik sebagai kebutuhan, bukan pertanda kemalasan kita. Tapi di dalam pengertian ini beristirahat untuk menemukan pribadinya. Tuhan udah kasih jalan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ketika kita mengalami keletihan yang luar biasa, beban yang begitu berat, Tuhan sudah suruh datang ke kita di ayat ini. Ayat 28, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Tunduk dan bergantunglah padaku, belajarlah dariku karena aku rendah hati dan akan memimpinmu dengan lemah lembut. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena bila kamu tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang aku berikan pun ringan. Tuhan adalah meminta kita untuk datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Dia yang paling tahu loh. Saudara mungkin nggak ngerti, teman terdekat mungkin nggak ngerti, tapi Tuhan paling tahu. Maka Tuhan bilang, datanglah padaku, karena aku tahu semua keletihanmu, kesusahanmu. Jadi di ayat ini dibilang, Tuhan nggak pernah memberikan beban yang berat. Jelas sekali Tuhan nggak pernah memberikan beban yang berat. Yang bikin berat adalah pikiran kita, yang overthinking kemana-mana. Itu yang makin berat. Betul Bapak Ibu, Tuhan nggak pernah memberikan beban yang berat, tapi di sini Tuhan jelas-jelas bilang, bebanmu yang berat menjadi ringan kalau kita tunduk dan bergantung pada Tuhan, dan beban yang aku berikan pun ringan. Gak ada ayat di sini bilang bebanku yang akan kuberikan berat, gak ada. Di sini tertulis beban yang aku berikan pun ringan, bukan berat. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk datang dan beristirahat di dalam hatinya. Tapi di pasal Yesaya 30 ayat 15 bahasa Indonesia masa kini. Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak mau.
tetapi kamu tidak mau. Tuhan sudah mengundang kita untuk masuk dalam hadirat-Nya untuk beristirahat. Tapi kita yang enggak mau untuk datang. Tuhan sudah membuka lebar-lebar untuk yuk datang kepadaku. Aku tahu kamu letih, aku tahu kamu lelah, kamu butuh istirahat, datang padaku, beristirahatlah di dalam hatiku. Tapi kita yang enggak mau. Karena hati kita dikuasai roh yang penuh dengan kecemasan, enggak tahu masa depan gimana, tahun ini mulai berawal lagi. Tapi Tuhan bilang, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan ku selamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Yang bisa menguatkan hati, jiwa Bapak Ibu adalah pribadinya Tuhan. Mungkin suami, istri, anak, saudara, dan lain sebagainya, teman komunitas hanya bisa sebatas menguatkan. Semangat ya. Tapi harus ada upaya dari kita untuk datang kepada pribadinya, yaitu hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Hal yang gak mudah untuk percaya, tapi ketika kita masuk dalam keintiman Tuhan, kita dikuatkan untuk kita tetap percaya pada pribadinya Tuhan. Kita lupa untuk kembali pada istirahat kita, sehingga membuat kita lelah, terforsir, drop, karena kesibukan kita, permasalahan hidup kita, dan yang lainnya. Seringkali kita nggak seimbang merasa itu semuanya buat Tuhan. Tapi yang disayangkan kita tidak menemukan tempat restnya kita pribadi. Kita kesulitan menemukan tempat restnya kita. Karena kita yang nggak mau datang sama pribadinya kita, sama pribadinya Tuhan. Kenapa kita kesulitan menemukan tempat restnya kita? Tempat restnya kita bukan untuk kumpul bersama teman, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika kita tahu bahwa aku butuh sesuatu yang baru, yang penuh dalam hatiku yang hilang. Ketika kekuatan energi saya hilang, saya sadari bahwa saya butuh Tuhan. Saya nggak butuh untuk telepon sana sini, ayo temenin aku ngobrol ini dan lain sebagainya. Yang saya butuhkan adalah ketemu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan ketika energi saya hilang. Harus ada upaya dari kita untuk kita mau datang sama pribadinya, jujur sama Tuhan. Bahwa kita mau beristirahat di dalam hatinya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk beristirahat. Terakhir, Yesus orang yang pekerja keras Bapak Ibu. Dia melayani sana sini, dia memberikan mujizat sana sini. Dia melayani begitu rupa. Tapi dia memiliki tempat rahasia untuk dia beristirahat, yaitu kembali kepada Bapaknya. Dia berdoa kepada Bapaknya. Apakah kita di tengah keletihan hidup kita saat ini nggak ngerti jalan keluarnya kayak gimana? Apakah kita memutuskan untuk kembali kepada tempat rest yang benar, yaitu kepada pribadinya? Atau kita tetap terfokus sama hal kejelasan-kejelasan yang kita minta sama Tuhan? Kalau pada akhirnya Tuhan hanya meminta kita untuk menyerahkan kehidupan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan.